Jika sudah menikah, maukah kau berjanji membantu usahaku demi kesejahteraan rakyat jelata? Aku puas. Apa mas kawin yang kau minta, Asih? Ilmu dari kitab Somala, Ayah. Katakan terus terang jika Kakang keberatan. Kita saling berpisah untuk tidak bertemu lagi selamanya. Aku sendiri yang akan menikahkan kalian. Sebagai saksi, akan kuundang orang-orang kampung agar mereka ikut serta merestui kalian berdua. Jangan khawatir. Akan aku meriahkan pesta pernikahan Asih dan Arya Soma dengan pesta yang semeriah-meriahnya. Akan aku panggil murid-muridku meramaikan pesta pernikahanmu ini. Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma dan Dian Selasih yang di hari itu juga langsung dipaksa kawin oleh Aji Basa Pamungkas agar ia bisa mengajak atau memerintahkan anak Nyai Parwati itu untuk melakukan apa yang ia inginkan. Sedangkan si Lampir dan Gerandong pun bertugas untuk menjaga keamanan, karena kalau sampai Ibu Arya Soma datang ke tempat tersebut, maka tamatlah riwayat mereka. Keduanya kini sedang was-was dan merasa takut kalau orang-orang golongan putih sampai tahu tentang adanya perkawinan antara Arya Soma dengan Dian Selasih di tempat tersebut. Sebisa mungkin si Lampir mengajak Gerandong untuk benar-benar menjaga acara buatan mereka itu dengan ketat. Kini kita menuju pada Nyai Parwati, di mana pada saat itu wanita tersebut sedang berada di jalanan desa yang berdekatan dengan tempat perkawinan Arya Soma dan Dian Selasih di Randudur. Mendadak saja ada seorang wanita yang menghampirinya dan mempertanyakan apakah dirinya hendak kondangan. Ibu Arya Soma itu pun mengatakan tidak, karena ia sedang mencari anaknya. Setelah orang itu pergi, ia pun menjadi berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk juga ikut pergi ke kondangan manten yang ada di desa tersebut, karena kemungkinan Arya Soma juga berada di tempat tersebut. Boleh saya bertanya, Mbak Yu? Boleh. Mantan siapa itu, Mbak? Saya saja baru datang. Celaka, Nek. Nyi Parwati datang. Wah, dia tidak boleh melihat perkawinan anaknya dengan Dian Selasih. Ayo cegah Gerandong, cepat sebelum kita terlambat. Soma? Soma? Sudah tinggi juga ilmunya. Tampaknya Nyai Parwati benar-benar terkecoh dengan Arya Soma palsu jelmaan Mak Lampir. Ia pun sama sekali tidak curiga mengapa Soma justru lari ketika dipanggil-panggil olehnya. Padahal sebenarnya hal itu adalah sebuah tanda tanya besar baginya. Wanita itu pun kemudian melihat seorang lelaki yang sedang mencari rumput di sekitar tempat tersebut. Ia pun menghampirinya, dan ternyata orang itu adalah Gendawor, pemuda yang pernah ditolongnya beberapa waktu yang lalu dari keroyokan puluhan penduduk. Ketika ditanya, tukang rumput itu pun mengatakan bahwa sedari tadi ia sama sekali tidak melihat ada orang yang lewat di situ. Namun kelihatannya Nyai Parwati tidak puas dengan jawaban Gendawor. Ada. Anakku lewat ke sini tadi. Mungkin kamu sedang asik menyabit rumput, sehingga tidak tahu. Seumpama saja saya bertemu dengan putra Nyai, apa yang harus saya sampaikan, Nyai?
Disuruh cepat pulang. Ibunya menunggu di rumah. Begitu ya? Baik, Nyai. Baik. Insya Allah, nanti saya akan sampaikan kalau saya ketemu dia, Nyai. Mari. Iya. Terima kasih. Kanjeng. Siapa ini? Pusponegoro, tangan kanan Tumenggung Martoloyo. Celaka ya. Kenapa, Soh? Dia pasti akan menyebarkan berita tentang pernikahanku pada ibuku. Dia harus kita cari, Ayah. Dan kita bungkam mulutnya. Iya. Tenang saja, Soma. Tetaplah di sini, biar ayah yang mencari. Orang jatuh malah diketawain. Ya apa sih? Ternyata yang didorong oleh Aji Basa Pamungkas barusan adalah Gendor. Pemuda itu pun kini melihat Arya Soma yang sedang menjadi pengantin. Ia pun tampak mengenalnya, lalu menjadi merasa aneh karena Nyai Parwati tidak mengetahui kalau anaknya sedang melangsungkan pernikahan. Pekatik kuda Tumenggung Martoloyo itu pun kemudian berbicara dengan dirinya sendiri bahwa ia tetap harus menepati janji yang telah diucapkannya kepada Nyai Parwati, bahwa ia akan menyampaikan pesan wanita tersebut. Selanjutnya, pemuda itu pun langsung berusaha masuk dan menghampiri Arya Soma di pelaminan. Dian Selasih yang melihatnya pun memberitahukan kepada Soma kalau ada orang gila masuk ke dalam wilayah mereka. Soma yang melihat keberadaan Gendowor pun memberitahu istrinya bahwa pemuda itu bukan orang gila, melainkan pekatik kuda Kadipaten Tegal. Dengan polosnya, Gendowor pun hendak menyampaikan pesan Nyai Parwati kepada Soma. Namun pengantin itu justru menatapnya dengan penuh kebencian. Sebelum ia mengeluarkan kata-katanya, mendadak Soma sudah menghantamnya dengan pukulan bertenaga dalam tinggi. Ayo bangun. Ancang kamu. Hah? Ya! Mau apa kau kemari? Mau mencari keonaran? Atau kau mau cari makan? Hah? Tidak. Aku mendapatkan pesan dari Ibu Andika. Andika disuruh cepat pulang. Ibu Andika menunggu di rumah. Kurang ajar! Ibu siapa? Hah? Ibuku tidak tahu! Hah? Pesan sudah aku sampaikan. Andika, percaya atau tidak, terserah Andika sendiri. Pembohong! Pendusta besar! Kamu tidak pernah bertemu dengan ibuku. Kamu datang kemari hanya mencari makan. Dan hanya menjadi pengemis. Hah? Hai! Lawan aku! Ayo lawan aku! Ayo! Kakang sudah, Kakang. Dia bukan tandingan Kakang. Aji Basa Pamungkas. Kau belum melupakan aku, Pusponegoro? Minggir! Aku mau lewat. Tidak. Aku akan membungkam mulutmu untuk selamanya. Kurang ajar! Ya, kini terjadilah pertarungan antara Aji Basa Pamungkas dengan petinggi Demung Pusponegoro yang merupakan tangan kanan Tumenggung Martoloyo, Adipati Kadipaten Tegal. Tampaknya si Cikas itu benar-benar ingin segera membunuh lawannya yang dianggapnya sangat berbahaya itu, karena kunci rahasianya kini telah diketahui oleh Demung Pusponegoro. Pertarungan mereka tampaknya berjalan cukup sengit, dan ternyata wakil Tumenggung Martoloyo itu bukanlah orang sembarangan. Ilmunya cukup tinggi, sehingga Aji Basa Pamungkas juga tidak bisa berbuat seenaknya.
Aji Basa Pamungkas tidak dibiarkan kabur begitu saja oleh Nyai Parwati. Namun kini Mak Lampir muncul membantu sekutunya itu. Maka mau tidak mau, Nyai Parwati pun harus menghadapi serangan-serangan si Lampir yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya dan cukup mudah baginya untuk menepisnya. Akan tetapi, hal itu cukup mengganggu Ibu Arya Soma yang ingin menghabisi Aji Basa Pamungkas. Setelah serangannya gagal, si Lampir Peot itu pun menyuruh Grandong untuk membantunya. Lampir saja tidak ada apa-apanya, apalagi setan jelek itu yang maju, jelas tidak akan berguna. Aduh, sakit sekali Grandong. Panas. Panas sekali, Nek. Ajian apa ini, Mak Lampir? Daya bakar yang sangat menyakitkan. Ya, Lampir, Grandong dan Aji Basa Pamungkas ternyata sempat terkena ajian dahsyat yang dikeluarkan oleh Nyai Parwati, sehingga kini mereka merasakan kesakitan yang luar biasa dan merasa panas membakar pada tubuh ketiganya, terutama di daerah dada. Aji Basa Pamungkas sendiri tampaknya tidak mengetahui ajian apa yang digunakan oleh Nyai Parwati, sebab baru kali ini ia menghadapinya. Ia saja tidak tahu, apalagi Mak Lampir yang ilmunya hanya seujung kuku ilmu Nyai Parwati. Akan tetapi si Lampir itu pun tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu segera menghubungi Arya Soma untuk menyembuhkan luka dalam parah yang mereka alami, sekaligus mengakhiri penderitaan mereka itu. Mendadak, kini mereka mendengar suara Dian Selasih yang memanggil-manggil nama ayahnya. Mendengar suara anaknya, si Cikas itu pun langsung menyahuti dengan mengatakan bahwa ia perlu pertolongan. Setelah mendengar dengan jelas suara ayahnya, Selasih pun segera mengajak suaminya untuk menghampiri si Cikas. Di tempat itu, kini juga ada Hyang Kili dan Roro Gandari yang di saat itu sedang mengintai keberadaan Aji Basa Pamungkas. Gadis itu tampaknya menyukai ayah Dian Selasih, sebab kemarin dulu si Cikas telah menyatakan bahwa ia menyukai Roro Gandari. Tak lama kemudian, Soma dan Selasih pun sampai di tempat si Cikas, Mak Lampir dan Grandong. Apa yang terjadi? Kami baru saja bertempur dengan seseorang. Entah siapa dia. Lelaki atau wanita? Wanita. Kenapa diperangi? Dia mau mengobrak-abrik perkawinanmu. Aku sudah menjelaskannya bahwa kamu mendapat istri orang baik-baik. Tapi dia tidak mau mengerti. Akhirnya mengamuk. Dan aku tidak bisa meredakan amarahnya. Akhirnya kami bertiga yang terkena ajiannya. Jangan-jangan yang kalian lawan itu adalah ibuku. Kalau aku tahu dia itu ibumu, tidak mungkin aku mau melawannya. Melawan ibumu berarti aku melawanmu. Dan itu tidak mungkin aku lakukan. Mak Lampir betul-betul tidak kena. Ayah tahu siapa lawan ayah? Dalam suasana gelap, kami semua tidak mengenalnya. Tapi jika kau ingin tahu siapa dia, kau bisa melihat luka ayahmu yang diakibatkan oleh ajiannya. Benar. Cobalah periksa. Apakah lawan ayah menyuruhkan Bayu Laksa ketika melepaskan ajiannya? Betul. Apa artinya itu? Lawan ayah adalah ibuku. Ibuku. Ayah sangat menyesal sekali telah memerangi besan sendiri. Aku juga. Kalau aku tahu sebelumnya yang aku perangi itu adalah ibumu, aku pasti sudah kabur duluan sebelum terjadi pertempuran. Dasar orang-orang licik, si Pamungkas dan si Lampir kini sama-sama berkata dusta di hadapan Arya Soma, seakan-akan mereka benar dan merupakan orang yang tersakiti. Mereka berpura-pura tidak mengetahui bahwa lawan mereka adalah Nyai Parwati. Pemuda itu pun kemudian mengajak mereka semua untuk pulang, karena kalau terlambat sedikit saja
mengobati luka-luka si lampir, Grandong dan si Jikas, maka bisa-bisa luka-luka itu akan membusuk dan tidak akan bisa diobati lagi. Kini mereka pun segera bergerak menuju ke rumah perkawinan antara Arya Soma dan Dian Selasih. Di sisi lain, tampak Gendowor yang sedang menyiapkan perlengkapan untuk pengobatan Demung Pusponegoro yang terluka akibat pukulan Grandong. Di sana ternyata juga ada Temenggung Martoloyo yang sedang menengok dan mengobati wakilnya itu. Siapa yang melakukan ini? Si Grandong. Grandong? Bersihkan luka-lukanya, Gendowor. Iya, Kanjeng. Kenapa, Gendowor? Tidak apa-apa. Mungkin badanku sakit. Napasmu sesak? Coba kemari. Ayo kemari. Buka bajumu. Buka, tunggu apa lagi? Sakit. Setelah Temenggung Martoloyo memberikan pertolongan pertama bagi Gendowor yang di saat itu ternyata juga sedang mengalami luka dalam yang cukup serius akibat pukulan Arya Soma, sang Temenggung pun bertanya siapa yang melakukannya. Namun pemuda itu tidak mau berterus terang, sehingga sang Temenggung pun harus memaksanya terlebih dahulu untuk kemudian bercerita dengan jujur. Akhirnya pekatik kuda itu pun mau mengatakan bahwa dirinya terkena pukulan seorang temanten. Seorang pengantin, Kanjeng. Tahu namanya? Tidak, Kanjeng. Pengantin di kampung apa? Randu Alas? Injih, Kanjeng. Aku tahu siapa pengantin itu. Arya Soma, bukan? Jaga. Besok sore kau tidak usah cari rumput. Siapkan kereta. Aku mau diajak kondangan ke rumah Demang Marta Singa di Selawi. Sendiko, Kanjeng. Keesokan harinya, tampak Gendowor dan kawannya yang bernama Jaka, yang sama-sama seorang pekatik kuda, sedang pergi menuju hutan untuk mencari rumput segar. Seharusnya Gendowor libur di hari itu, namun ia ikut dengan Jaka karena ingin menemani sahabatnya itu yang sendirian mencari rumput. Mendadak saja, di tengah perjalanan, Gendowor melihat kelebatan Nyai Parwati yang sedang berjalan sendirian. Ia pun kemudian langsung meminta izin kepada Jaka untuk turun di tempat itu juga dengan alasan ia memiliki urusan penting yang sangat mendadak sekali. Jaka pun meneriaki Gendowor bahwa nanti malam ia akan mengajarkan kawannya itu ilmu-ilmu olah kanuragan yang dimilikinya agar bisa menghadapi orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada mereka. Gendowor pun kini sedang mengikuti Nyai Parwati. Namun mendadak wanita itu berhenti karena merasakan bahwa ada orang yang mengikutinya. Gendowor pun langsung bersembunyi di balik pohon ketika wanita itu menoleh ke belakang. Siapa kalian? Tandur wajah bersaudara. Untuk apa kalian mencegat perjalananku? Jawab pertanyaan kami.
Jika musuh dalam cakra, kita dalam pancar tunggal dengan langkah 3. Bagaimana wacananya menurut kitab Sumala? Aku tidak akan memberikan sandi wacana. Para berandal itu tampaknya menginginkan sandi wacana yang ada di dalam kitab Sumala Nyai Parwati. Akan tetapi Nyai Parwati jelas tidak akan mau mengatakannya. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang golongan hitam. Mereka pun kemudian mengancam Ibu Arya Soma tersebut agar mau mengatakan apa yang mereka pertanyakan. Namun Nyai Parwati tetap pada pendiriannya, sehingga kemudian orang-orang itu menjadi marah dan kemudian terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Mengagumkan. Baru kali ini aku melihat seorang wanita mampu melakukan sedahsyat itu. Gendowor benar-benar kagum dengan kesaktian Nyai Parwati. Ia pun kini semakin penasaran dengan ilmu wanita tersebut. Apalagi beberapa waktu lalu ia sempat mengintipnya ketika sedang berlatih ilmu kesaktian. Kini Nyai Parwati secara sembunyi-sembunyi menuju sebuah gua dan memasukinya. Gendowor pun tidak mau ketinggalan jejak. Ia pun secara diam-diam terus mengikuti Ibu Arya Soma tersebut sampai pada sebuah ruangan besar dan lapang di dalam gua. Di sana ia melihat Nyai Parwati kembali berlatih dengan sebuah kitab yang kemarin dulu dilihatnya juga. Dan sampai saat ini ia belum mengetahui kitab apa yang dipelajari oleh wanita tersebut. Yang jelas ia menduga bahwa kitab itu bukanlah kitab sembarangan. Pemuda pekatik kuda Temenggung Martoloyo itu pun memperhatikan setiap gerakan yang diperagakan oleh Nyai Parwati. Ia juga tidak mengurangi perhatiannya pada kitab yang dibawa oleh wanita tersebut, lalu disembunyikan di balik tumpukan batu-batu gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita langsung ke kebun. Iya. War, silakan duduk. Lihat saya. Sesuai janjinya, di malam itu Jaka akan mengajarkan Gendowor tentang ilmu kanuragan yang dimilikinya agar sahabatnya itu tidak mudah dipermainkan dan ditindas oleh orang lain. Akan tetapi di malam pertamanya itu Jaka pun hanya memperlihatkan jurus-jurus yang dimilikinya agar Gendowor bisa memperoleh gambaran tentang ilmu yang akan diajarkan olehnya. Setelah melihat kehebatan ilmu kanuragan milik Jaka, keesokan harinya Gendowor secara diam-diam menuju ke gua tempatnya melihat Nyai Parwati berlatih. Setelah berada di dalam, ia pun mencari kitab Sumala yang disembunyikan oleh Ibu Arya Soma di dalam tumpukan batu di gua tersebut.
Ya, luar biasa. Diam-diam Gendor pun mempelajari isi kitab Somala dengan cepat. Ia mampu memahaminya karena ia adalah pemuda yang cerdas nan cerdik. Bakatnya pun luar biasa, sehingga hal itu sangat membantunya untuk bisa menguasai dengan cepat ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Somala. Setelah berlatih, pemuda itu pun mengembalikan kitab Somala pada tempatnya. Dan pada malam harinya, ia pun melatih ilmu yang didapatkannya dengan jaga. Begitulah yang dilakukannya sehari-hari untuk saat ini. Pemuda pekatik kuda itu benar-benar cerdas, sehingga kini ilmu silatnya mendadak menjadi sangat hebat. Padahal tadinya ia sama sekali tidak mengenal ilmu kanuragan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.